Di dunia kreator internet sekarang perhatian itu segalanya. Dan buat sebagian orang, makin absurd sesuatu yang mereka lakuin, makin besar juga kemungkinan algoritma itu bakal ngangkat mereka. Masalahnya begitu seseorang mulai rela ngelakuin apa aja demi views, batas antara hiburan dan keputusasaan itu perlahan mulai hilang. Dan mungkin gak banyak contoh yang lebih cocok buat itu selain TikToker bernama Bevo. Karena jujur aja, makin lama perjalanan internet dari Bevo ini terasa kayak seseorang yang terus-menerus mencoba mempertahankan ketenarannya dengan cara paling aneh dan memalukan yang bisa lu bayangin. Mulai dari fake flexing, drama-drama murahan, sampai bikin kontroversi demi engagement. Semuanya perlahan jadi bagian dari persona online-nya. Bahkan ada momen di mana dia terang-terangan ngebela gaya hidup kak demi nge-rage bait. Dan di titik lain dia malah mencoba mempromosikan ibunya sendiri ke OnlyFans dengan alasan ngamanin masa depannya. Dan yang bikin semuanya terasa makin tragis adalah fakta kalau sebagian besar itu memang berhasil narik perhatian, walaupun bukan perhatian yang bagus. Sebelum semua kekacauan itu, Brandon Beavers, nama aslinya Bevo, sebenarnya cuma salah satu dari ribuan orang biasa yang upload video random di TikTok sekitar tahun 2020. Kontennya waktu itu cukup sederhana, dia nyanyi atau nge-rap ngikutin lagu-lagu populer. Kebanyakan videonya nyaris nggak ada yang nonton, tapi beberapa mulai dapet views yang lumayan besar. Cukup buat bikin dia percaya kalau mungkin internet ini bisa jadi jalan hidupnya. Salah satu video awal yang cukup viral adalah cover lagu Men Don't Care milik JMA yang tembus lebih dari 1 juta views. Dan walaupun kemampuan rapnya Bevo ini sebenarnya jauh dari bagus ya, kelihatan jelas kalau dia itu beneran suka musik. Bahkan dia sempat ngupload lagu-lagunya sendiri ke Spotify dan katanya udah nge-rap sejak remaja. Masalahnya semakin dia ngupload konten, semakin besar juga ejekan yang dia terima Banyak orang bukan nonton karena suka sama dia, tapi justru buat ngehina penampilannya. Dan anehnya, Bevo kelihatan cukup terbiasa dengan itu. Dia sering bilang kalau dirinya ini udah pernah dibully sejak sekolah, dan komentar jahat di internet gak terlalu ngaruh lagi buat dia. Jadi walaupun orang-orang tuh terus ngehina giginya, wajahnya, atau caranya ngomong, Bevo itu tetap ngupload tanpa peduli. Bahkan dia terang-terangan bilang kalau dia tahu dirinya ini bukan orang paling menarik, tapi selama dia having fun dan viewsnya terus naik, dia bakal lanjut terus. Dan ternyata dia bener, TikTok memang akhirnya ngebawa Bevo ke level berikutnya, tapi bukan karena musiknya Memasuki 2023, Bevo mulai serius pengen jadi kreator besar. Dia bilang salah satu momen yang bikin dia termotivasi adalah ketika bertemu sama Salt Papi di kasino, yang nyuruh dia buat cari sesuatu yang dia suka terus ngupload terus tanpa henti. Dari situ Bevo mulai mencoba macam-macam konten, promosi event boxing, musik video, vlog random, pokoknya apa aja lah yang bisa bikin followernya dia itu naik cepat. Masalahnya pertumbuhan organik itu terasa terlalu lambat buat dia, dan disitulah dia mulai masuk ke pola manipulatif demi engagement. Setelah sebelumnya sempat viral lewat GoFundMe untuk masalah giginya, Bevo mulai sadar kalau simpati itu bisa jadi alat buat farming views. Jadi dia nyoba lagi, kali ini dengan fundraiser palsu soal lengannya yang katanya patah. Dan dari situ kebohongan mulai jadi bagian rutin dari kontennya Di titik tertentu dia bahkan pura-pura jadi homeless demi perhatian internet. Dia bikin video emosional tentang hidupnya yang katanya berantakan setelah TikTok fame itu mulai turun, tentang ibunya yang memilih pasangan baru dibanding dirinya, dan tentang bagaimana dia sekarang hidup tanpa tempat tinggal. Dan yang bikin semuanya makin absurd, beberapa waktu kemudian dia sendiri mengaku kalau cerita itu dibesar-besarin buat engagement. Menurut Bevo, hampir semua hal di TikTok itu beneran ya palsu semua juga gitu loh. Jadi kenapa dia nggak boleh ngikut palsu juga? Mentalitas kayak gitu perlahan jadi fondasi seluruh kontennya Selama sesuatu bisa ngasilin views, drama, atau simpati, dia bakal ngelakuin itu. Dan walaupun taktik itu kelihatan murahan, secara jangka pendek emang berhasil. Pada akhir 2023, akun TikToknya udah mendekati 100.000 followers. Tapi titik yang benar-benar mengubah semuanya datang lewat seri konten baru bernama Dinner with Bevo. Konsepnya sederhana, dia duduk, makan makanan, terus ngasih review. Awalnya kelihatan harmless kan, sampai orang-orang mulai sadar ada sesuatu yang aneh dengan cara dia makan, yaitu dia hampir kagak ngunyah sama sekali. Bevo literally kelihatan kayak lagi menelan makanan
utuh-utuh. Dan semakin banyak orang ngomongin itu, semakin viral juga videonya. Orang-orang mulai shock, jijik, sekaligus penasaran. Banyak yang yakin kebiasaannya itu kemungkinan berkaitan dengan masalah giginya yang memang cukup parah. Tapi internet tentu nggak peduli soal penjelasan manusiawi kayak gitu, penjelasan logis kayak gitu mah nggak masuk gitu ke netizen. Mereka malah ngejadiin dia sebagai meme. Dan seperti banyak kreator lain yang viral karena satu gimmick aneh, Bevo akhirnya bener-bener naik gitu loh. Dia mulai sengaja makan lebih ekstrim, lebih cepat, lebih absurd. Sampai beberapa videonya dia beneran kelihatan kayak orang yang hampir tersedak di depan kamera. Salah satu klipnya itu akhirnya meledak besar bre, nembus puluhan juta views dan jutaan likes. Dari situ seluruh seri dari Dinner with Bevo itu ikut viral. Artikel-artikel mulai bermunculan ngebahas cara makannya yang dianggap berbahaya, dan nama Bevo tiba-tiba ada di mana-mana. Tapi disitulah sisi gelap internet fame mulai kelihatan, karena semakin viral kebiasaan anehnya ini, semakin besar juga tekanan buat terus bikin sesuatu yang lebih ekstrim lagi. Dan buat kreator kayak Bevo yang dari awal emang udah rela bikin drama palsu demi perhatian, algoritma internet perlahan mulai ngedorong dia ke arah yang makin destruktif. Karena sekarang perhatian itu bukan lagi bonus buat dia, perhatian udah jadi kebutuhan bre. Tapi justru di titik itulah semuanya mulai kerasa makin suram buat Bevo. Karena setelah video-video makannya ini meledak dan followersnya itu tembus jutaan, dia akhirnya berhasil memperbaiki satu hal yang selama bertahun-tahun jadi bahan hinaan internet, yaitu giginya. Bevo pergi ke Turki buat pasang veneer baru, terus balik dengan senyum yang jauh lebih rapi sambil pamer hasilnya ke TikTok kayak seseorang yang akhirnya berhasil menang melawan semua komentar jahat yang dulu ngejar dia terus-menerus. Dan buat sesaat kelihatannya hidupnya emang lagi ada di puncak. Masalahnya bre, konten viral berbasis gimmick itu tuh jarang bertahan lama, kagak evergreen gitu. Orang mungkin bakal nonton seseorang nelan makanan tanpa ngunyah sekali dua kali, tapi cepat atau lambat internet bakal bosen. Dan jauh di dalam dirinya, Bevo kayaknya sadar soal hal itu. Karena begitu angka views ini mulai turun dibandingin masa puncaknya, dia mulai balik lagi ke pola lama, yaitu bikin kontroversi demi mempertahankan perhatian orang. Sepanjang 2024, kontennya makin terasa kayak rage bait yang sengaja dirancang buat bikin orang kesel. Dia sering bikin interview jalanan sambil nanya apakah TikTok itu kerjaan beneran, terus langsung flexing soal penghasilannya ke orang random yang bahkan kagak minta diajak ngobrol. Dan kalau ada yang bilang TikTok ini bukan pekerjaan nyata atau jadi TikToker itu bukan kerja lah gitu loh, Bevo bakal langsung nyerang sambil nyebut mereka iri atau budak dari korporat. Semuanya kerasa kayak orang yang bener-bener putus asa, butuh validasi dari internet, sambil terus ngeyakinin dirinya sendiri kalau dia udah menang dalam hidup. Dan yang bikin makin aneh, Bevo sendiri terang-terangan ngaku kalau memancing emosi orang itu emang strategi utamanya. Menurut dia, TikTok itu soal nge-trigger orang sebanyak mungkin supaya engagementnya itu naik. Jadi makin banyak yang marah, makin bagus buat algoritma. Sampai akhirnya dia mulai sengaja bikin kombinasi makanan menjijikan atau ngomong hal-hal absurd cuman buat farming head comments. Di titik itu kontennya udah bukan lagi soal hiburan, rasanya lebih kayak eksperimen buat lihat seberapa jauh dia bisa mempermalukan dirinya sendiri demi views. Puncaknya mungkin waktu dia itu muncul di Whatever Podcast bareng pacarnya saat itu, Sofia Isabella. Di sana Bevo tuh terang-terangan ngomong kalau hubungan mereka open relationship, lengkap dengan cerita soal tukar pasangan dan gimana dia suka lihat pacarnya bersama cowok lain. Bukan sekedar jalan bre, tapi ya digituin lah ya. Dan semakin lama podcast ini berjalan, semakin terasa kalau Bevo ini sengaja memainkan persona cuck demi shock value. Bahkan waktu host-host podcast ini mulai mempertanyakan logikanya, dia malah ngebela diri dengan ngomong kalau seenggaknya sekarang dia ngehasilin uang lewat dan kagak perlu hidup sebagai budak kerja kantoran. Yang bikin orang makin cringe itu bukan cuma omongannya, tapi cara dia ngomong seolah dirinya ini lebih superior karena bisa cari uang dari internet sambil menjual martabat pribadinya sendiri. Padahal buat banyak orang itu bukan lagi kelihatan kayak kepercayaan diri gitu. Itu lebih mirip seseorang yang rela ngomong apa aja asal namanya tetap dibahas. Dan begitu internet mulai ngehajar dia habis-habisan karena podcast itu, Bevo langsung muter balik. Dia bikin video klarifikasi sambil bilang kalau semua omongan soal open relationship-nya itu sebenarnya cuma disuruh sama pihak podcast demi konten. Dia ngakunya dimanfaatin buat keuntungan mereka, sambil bilang podcast itu bikin dirinya kelihatan kayak badut di depan internet. Masalahnya hampir kagak ada yang percaya gitu loh. Soalnya cuma beberapa hari sebelumnya dia sendiri masih bercanda soal pacarnya tidur sama pria lain di depan kamera. Jadi klarifikasinya ini malah kerasa kayak damage control panik yang setelah sadar reputasinya udah mulai hancur.
hancur. Dan karena drama kaknya ini ternyata nggak cukup buat bikin dia relevan lagi, Bevo lanjut ke gimmick berikutnya, yaitu pura-pura bangkrut. Dia ngupload video sambil ngomong soal overdraft, mau jual jam, pound chain, bahkan jual baju Burberry-nya di Vinted. Dia juga ngomong tuh soal hidup susah dan fail off-nya dia yang karirnya ini seolah lagi berada di titik terendah. Tapi kayak drama-drama sebelumnya bre, internet ini udah terlalu familiar sama pola Bevo buat percaya begitu aja. Orang-orang langsung nganggep itu cuman stan baru buat minta perhatiannya dia. Lalu datanglah salah satu langkah paling absurd dalam seluruh perjalanan karirnya, yaitu Bevo Coin. Di April 2025 dia ngumumin cryptocurrency miliknya sendiri sambil ngomong kalau dia capek dijadiin meme dan sekarang pengen punya branding itu lewat koin pribadi. Cara dia promosinya juga khas Bevo banget, yaitu penuh energi chaos dan janji kosong. Seolah orang itu harus investasi cuman karena dia pernah viral di TikTok. Dan yang paling gila, dia bahkan bikin stream dinner club di mana fans yang beli koin dalam jumlah tertentu bisa makan malam langsung sama dia atau dapat video personal. Seolah-olah akses ke dirinya ini sekarang dijadiin utility kripto gitu. Berasa siapa dia cowok? Berasa Michael Jordan anjir. Dia terus ngomong gitu soal community dan having fun. Tapi hampir semua orang langsung sadar kalau ini kelihatan kayak rug pull doang, emang scam aja yang tinggal nunggu waktu. Ketika koin itu akhirnya launch, skenarionya berjalan persis kayak yang diprediksi sama banyak orang. Harganya sempat naik sedikit, terus langsung jatuh brutal. Dan meskipun Bevo jelas tahu resiko itu, dia tetap promosiin koin tersebut ke followernya tanpa peduli. Di titik itu, makin banyak orang mulai ngerasa kalau Bevo ini bener-bener kagak peduli lagi soal reputasi atau audiensnya. Selama sesuatu bisa ngasilin uang atau engagement, itu bakal dia lakuin pasti. Dan tragisnya, semua itu kerasa kayak pola yang terus berulang bre. Bohong demi views, bikin drama demi engagement, mempermalukan diri sendiri demi uang, sampai akhirnya batas antara persona internet dan kehidupan nyatanya itu mulai bener-bener kabur. Karena semakin lama lu ngelihat Bevo ini, semakin terasa kalau dia bukan cuma takut kehilangan popularitasnya, dia kayak takut kembali jadi orang biasa. Dan mungkin itu alasan kenapa setiap kali viewsnya ini mulai turun, dia langsung bikin kontroversi baru yang lebih ekstrim dari sebelumnya. Masalahnya bre, internet itu selalu haus sama yang namanya drama, tapi internet juga cepet bosan. Dan sekarang semakin banyak orang yang mulai ngelihat Bevo itu bukan sebagai meme lucu lagi, melainkan contoh dari seseorang yang perlahan rela ngorbanin harga dirinya sendiri demi mempertahankan beberapa menit perhatian tambahan di internet. Dan di titik itulah cerita Bevo mulai berubah dari sekedar badut internet yang beneran putus asa cari views jadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan kagak nyaman buat ditonton. Karena pada Agustus 2025 hubungan dia dengan Sofia Isabella itu meledak secara publik lewat serangkaian Instagram story yang isinya tuh penuh teriakan, makian, dan tuduhan serius. Video yang dibagiin sama Sofia itu memperlihatkan mereka berantem hebat bre. Dengan Bevo terdengar frustasi sambil terus bilang kalau dia ini ngerasa udah baik sepanjang hari dan gak ngelakuin kesalahan apapun. Tapi semakin lama video ini berjalan, semakin terasa kalau hubungan mereka ini memang udah berada di titik yang benar-benar toksik. Dan masalahnya Sofia tuh gak berhenti cuman di situ. Setelah ngupload video pertengkaran itu, dia mulai ngomong soal dugaan perilaku abusive Bevo ini. Bahkan bilang kalau dia tuh punya ribuan video yang merekam sikap kasarnya Bevo selama hubungan mereka. Lalu situasinya makin serius ketika dia mengisyaratkan tuduhan assault dalam percakapannya bersama kreator lain, yaitu HS Tikitoki. Sofia mengklaim ada momen di mana dirinya ini nggak bisa memberikan konsen karena lagi tidur bre. Sementara Bevo itu tetap ngelakuin hubungan seksual ke badannya Sofia yang lagi tidur ini gitu loh. Tuduhan itu langsung bikin nama Bevo makin tenggelam dalam kontroversi yang jauh lebih berat dibandingin semua drama attention seekingnya yang pernah dia buat sebelumnya. Dan kayak biasanya bre, respon dari Bevo itu justru kerasa lebih fokus ke dirinya sendiri dibanding tuduhan yang lagi diarahin ke dia. Alih-alih bener-bener membantah detail tuduhan tersebut, dia lebih banyak ngomong soal gimana dirinya merasa dihancurkan, gimana Sofia disebut punya masalahnya sendiri, dan gimana semua ini dianggap sebagai upaya buat merusak karirnya setelah dia mutusin meninggalkan hubungan itu. Bahkan waktu muncul di live streamnya setelah Sofia ini bicara, Bevo tetap bersikeras kalau semua tuduhan itu cuman omong kosong dan bakal jadi berita basi minggu depan. Sampai sekarang tuduhan itu sendiri emang belum terbukti secara hukum, tapi buat banyak orang yang bikin situasinya makin buruk adalah cara Bevo nanganinnya. Karena setiap kali ada kontroversi besar, pola yang sama itu terus terulang.
kagak ada akuntabilitas, banyak playing victim, terus berharap internet pindah ke drama berikutnya secepat mungkin. Dan tragisnya bre, setelah Sofia ini pergi, Bevo malah lanjut ke salah satu keputusan paling absurd sepanjang karir internetnya. Pada November 2025 dia ngumumin kalau ibunya sendiri sekarang punya OnlyFans. Gila nggak tuh? Dan cara dia ngomongin itu bener-bener bikin internet melongo. Menurut Bevo, semua ini dilakuin demi ngamanin masa depan ibunya coba, supaya dia kagak perlu lagi kerja di bawah bos laki-laki. Dia bahkan ngebandingin dirinya dengan kreator lain yang dianggap berhasil menjaga keluarga lewat uang internet. Tapi semakin dia mencoba membela keputusan itu, semakin jelas kelihatannya kalau garis moral buat Bevo ini udah bener-bener kabur. Karena di mata banyak orang ini bukan lagi soal ngebantu keluarga, ini kerasa kayak orang yang udah terlalu terobsesi ngasilin uang sampai rela ngejadiin apapun sebagai komoditas, bahkan keluarganya sendiri. Yang bikin makin sedih, ternyata keluarganya sendiri juga ada yang muak dengan situasi itu. Saudara perempuannya itu melaporkan sampai memutus hubungan karena malu dan marah dengan keputusan tersebut. Tapi Bevo tetap ngotot membela diri sambil flexing soal berapa ribu pound yang berhasil dihasilkan ibunya cuman dalam beberapa hari. Dan disitulah mungkin pertama kalinya banyak orang mulai sadar kalau semua ini bukan lagi sekedar karakter internet. Rasanya kayak melihat seseorang yang perlahan benar-benar tenggelam dalam kerakusan dan kebutuhan konstan buat menguangkan semua hal di hidupnya gitu loh. Karena di saat yang sama dia tuh juga makin agresif bre, promosi situs judi dan crypto coin lain setelah fiasko Bevo Coin sebelumnya. Hampir tiap beberapa post selalu ada gambling sponsorship, flexing kemenangan blackjack, atau promo meme coin baru yang dia klaim bakal to the moon. Dan ironi terbesarnya adalah dia ini masih ngomong seolah dirinya ngerti apa yang dia lakuin, padahal koin yang pernah dia promosiin aja sebelumnya itu kan udah bikin followernya rugi besar gitu loh. Masalahnya semua keputusasaan itu mulai kerasa masuk akal begitu dia sendiri ngaku kalau TikTok ini udah nggak bayar kreator sebesar dulu. Jadi sekarang dia pindah fokus ke Facebook, YouTube, dan juga sponsorship sebanyak mungkin, seolah seluruh hidupnya berubah jadi perlombaan buat mempertahankan income stream sebelum relevansinya ini bener-bener hilang. Pengen ngeruk sebanyak-banyaknya gitu loh. Dan mungkin bagian paling menarik dari semuanya adalah fakta kalau Bevo sendiri sebenarnya sadar orang lihat dirinya itu sebagai badut internet. Dia bahkan pernah bilang kalau Bevo itu cumanlah karakter, sama seperti karakter di TV series. Menurut dia, Brandon asli itu orang yang normal, sementara Bevo hanyalah persona yang sengaja dibuat untuk farming views dan membayar tagihan yang ada di hidupnya. Masalahnya bre, semakin lama seseorang memainkan karakter ini demi uang dan perhatian, semakin susah juga buat tahu kapan karakter itu berhenti dan kapan dirinya yang asli itu mulai muncul. Karena kalau hampir semua tindakannya ini dilakuin demi engagement, lama-lama orang juga nggak bakal percaya lagi mana drama yang nyata dan mana yang cuman stand baru buat algoritma. Dan itulah yang sekarang jadi masalah terbesar buat Bevo. Dia emang masih bisa viral sesekali, orang masih nonton kontennya, tapi perhatian yang dia dapat sekarang itu jauh berbeda dibanding awal karirnya dulu. Dulu orang nonton karena dia ini berasa kayak underdog aneh tapi harmless, kagak berbahaya. Sekarang banyak yang nonton cuman buat ngelihat kekacauan berikutnya. Karena viralitas berbasis meme dan head watch itu jarang bertahan lama bre. Pokoknya kalau udah dasarnya dia tuh terkenal karena kontroversi, itu nggak bakal bertahan lama. Dan kalau satu-satunya cara mempertahankan relevansi adalah terus bikin kontroversi yang lebih ekstrim dari sebelumnya, maka cepat atau lambat bakal ada titik di mana semuanya ini akhirnya benar-benar meledak di luar kendalinya dia sendiri. Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.